Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Melinda Dia Kusumawardani. Kali ini kita akan membahas pokok mata pelajaran yaitu konsep dasar fisika tentang kelistrikan. Nah, simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, pengertian dan manfaat listrik. Pengertian listrik. Listrik merupakan rangkaian yang dapat menghasilkan power atau daya atau kekuatan yang ditimbulkan karena adanya pergesekan melalui suatu proses kimia yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas ataupun cahaya untuk menjalankan mesin serta perangkat elektrik. Nah, manfaat listrik. Berikut beberapa manfaat dari listrik yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerangan pada malam hari yang membutuhkan energi listrik untuk menghidupkan bola lampu. Yang kedua, jatuh daya perangkat elektronik seperti televisi, kulkas, AC, handphone, dan elektronik lainnya. Yang ketiga, dipergunakan pada bidang kesehatan yang menggunakan listrik untuk peralatan atau perangkat medis seperti inkubator, oximeter, elektrokardiograf, dan yang lainnya. Yang terakhir, ada listrik juga sebagai penghasil gerak seperti mesin pompa, kipas angin, mobil listrik, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas sumber-sumber listrik. Yang pertama, yaitu baterai. Batu baterai kering terdiri atas wadah seng yang berisi campuran sel minyak, serbuk arang, batu kiwi, serta batang karbon. Zat-zat kimia tersebut bereaksi sehingga wadah seng menjadi kutub negatif dan batang karbon menjadi kutub positif. Contoh gambar berikut. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar baterai yang terdapat ada sisinya tuh ada batang karbon, wadah seng, pasta kimia, dan sebagainya. Nah, ini ya ada kutub positif yaitu terdapat pada batang karbon. Nah, kutub negatif terdapat pada wadah seng karena di bagian terluar ya teman-teman. Selanjutnya yaitu akumulator. Akumulator atau aki atau baterai basah terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Di dalam akumulator atau aki, logam timbal peroksida bereaksi dengan asam sulfat, sehingga hasil dari reaksi kimia itu lempengan logam timbal menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida menjadi kutub positif. Berikut contohnya teman-teman. Nah, ini biasanya aki itu terdapat pada motor yang bukan listrik ataupun mobil yang bukan listrik. Selanjutnya ada dinamo dan generator. Dinamo sepeda terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U ketika kepala dinamo berputar. Kumparan akan turut berputar. Pemutaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, selain dinamo juga generator bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik loh. Nah, generator besar digerakkan oleh kicir besar atau turbin. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan atau dam. Berikut contoh gambarnya. Nah, ini ada gambar penampang dinamo sepeda dan juga di sampingnya sebelahnya adalah generator. Nah, untuk generator biasanya dipergunakan untuk mengaliri listrik di pedesaan. Gitu, menggunakan kincir air yang ada di persawahan. Itu teman-teman. Selanjutnya konduktor dan isolator. Pada rangkaian tertutup bola lampu dapat menyala jika dihubungkan dengan kutub-kutub sumber listrik oleh kawat atau benda pengantar listrik yang baik. Benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya
terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda pengantar arus listrik yang buruk disebut isolator. Umumnya terbuat dari bahan bukan logam seperti plastik, kayu, udara, kertas, dan sebagainya. Nah, berikut contoh benda konduktor dan isolator yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama ada contoh 5 benda konduktor. Ada air laut, besi, emas, tembaga, perak. Nah, yang kedua ada contoh 5 benda isolator, yaitu kayu kering, berlian, oli, karet, dan gelas. Selanjutnya, kita membahas rangkaian listrik. Arus listrik. Dalam setiap sumber listrik terdapat kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, maka akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensi tinggi dan tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan tempat yang berpotensial rendah disebut kutub negatif. Yang kedua ada rangkaian seri. Nah, berikut nih contoh gambaran rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang kedua, arus listrik yang mengalir melalui lampu 1, melalui lampu 2, dan demikian juga yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Yang terakhir, jika salah satu alat listrik dilepas atau dirusak, maka arus listrik akan terputus. Nah, semisalkan arus listrik yang pertama pada kutub positif diputus atau tidak disambung. Nah, kedua lampu yang ada pada gambar ini otomatis tidak akan menyala karena tidak adanya aliran listrik dari kutub positif. Karena untuk membutuhkan arus listrik, kutub positif dan kutub negatif harus disatukan. Selanjutnya, yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus mengalir melalui satu cabang atau lebih arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1, tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Yang kedua atau yang terakhir adalah jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Nah, kita bisa lihat pada gambar ada baterai, lampu 2, dan saklar on dan off. Itu ketika lampu yang kedua yang berdekatan dengan saklar itu tidak dinyalakan, tapi lampu yang pertama tetap menyala karena rangkaiannya masih tersambung dengan langsung oleh baterai. Sedangkan lampu yang kedua ada perantaranya, yaitu saklarnya itu sendiri untuk menyalakan dan mematikan lampu itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang rangkaian paralel atau lampu disusun campuran. Nah, ini berikut contohnya ya teman-teman. Nah, jadi rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Wah, sudah nih penjelasannya teman-teman. Semoga ilmu tadi bermanfaat untuk teman-teman belajar tentang kelistrikan. Semoga dengan video ini kalian bisa dapat pembelajaran, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah teman-teman.